Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memulai tutorial Microsoft Excel untuk menentukan ukuran pemusatan data. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menentukan ukuran pemusatan data mulai dari min atau rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil pada data berkelompok. Nah, jadi di sini kita sudah punya data mengenai nilai statistik suatu kelas, yang mana datanya itu sudah dirubah ke bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok ya. Jadi sebelum kita mulai melakukan perhitungan, di sini saya mau kasih tips untuk menuliskan interval kelas agar nanti memudahkan kalian dalam menghitung ya. Jadi pada data yang kalian punya kan interval kelasnya akan tertulis seperti ini ya. Nah, kalau bentuk penulisannya seperti ini akan menyulitkan kalian ketika mau menentukan batas bawah atau batas atasnya, dan serta nilai tengahnya ya, karena kalian akan menuliskan kembali. Jadi di sini kalian harus menuliskan terpisah antara limit bawah dan limit kelasnya. Ya, di sini kita mulai. Untuk cara mudahnya, tinggal untuk tabel nilai ini kalian bagi 3 ya. 3 bagian di sini untuk pembatasnya. Setelah itu untuk limit bawahnya nilai 45, terus ada 51, terus ada 57. Kalau sudah punya 3 begini, kalian cukup blok, lalu tarik di sudut kanan bawah ini ketika tanda tambahnya berubah menjadi hitam, kalian tinggal tekan, lalu kalian scroll ke bawah ya. Nanti dia otomatis limit bawahnya akan sesuai dengan yang ada pada interval ini. Dengan cara yang sama, kalian bisa menuliskan nilai atas, limit atasnya. Untuk limit atasnya, tinggal kalian tuliskan 3 limit dari 3 kelas, 50, 56, 62. Kalian blok, lalu scroll di sudut kanan bawah. Oke. Nah, dengan begini otomatis dia terbentuk. Lalu tinggal kalian atur sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, dengan begini kalian akan mudah nanti pada saat menentukan batas bawah kelasnya ya. Oke, setelah kalian sudah punya interval kelasnya, nah di sini untuk menentukan min atau rata-rata, kita ingat kembali kemarin untuk data berkelompok rumusnya itu ini ya. Jadi menggunakan sigma atau jumlah, yang mana nanti di sini untuk XI-nya itu merupakan nilai tengah dari masing-masing kelas. Kita tahu untuk menentukan XI kita cukup menjumlahkan batas bawah tambah batas atas bagi 2, atau juga bisa limit bawah tambah limit atas baru kita bagi 2 ya. Kalian bisa langsung di sini rumusnya sama dengan dalam kurung, kita tambah dulu yang ini limit bawahnya ditambah limit atasnya, terus bagi 2, baru enter. Nah, kalau sudah ada yang ini, kalian tinggal letakkan kursor di bagian sudut kanan bawah sel ini, kalian klik mouse sebelah kirinya sambil ditahan, baru turunkan ke bawah. Nah, ya. Oke, dengan begitu kalian dapatkan nilai tengah untuk masing-masing kelas. Setelah itu untuk FI/XI, di sini ada sigma FI kali XI ya, jadi tinggal kalian kali FI kali XI-nya. Ini sama dengan FI dikali XI-nya. Lalu enter. Ini kalian cukup tarik sampai ke bawah. Oke, setelah kita sudah punya nilai FI, XI, dan F, kita lihat di sini masing-masing harus kita tentukan jumlahnya. Ya, pada Excel untuk jumlah kalian cukup menggunakan rumus sum. Ya, jadi sama dengan terus sum dalam kurung, terus kalian blok semua sel yang mau kalian jumlah. Untuk F berarti semua frekuensi di sini. Terus kalian tutup dan enter. Untuk FI/XI kalian bisa melakukan cara yang sama, atau kalian bisa langsung scroll dari jumlah yang ada di frekuensi ini. Jadi kalian bisa menggunakan di sini rumus sum seperti pada frekuensi tadi. Tapi kalau tidak, kalian cukup scroll
cukup letakkan kursornya ke kanan bawah, baru scroll ke arah kanan. Seperti ini. Kalian akan dapatkan jumlah untuk FI/XI. Oke. Nah, lanjut untuk menentukan min. Jadi min tadi kita punya rata-rata didapatkan dari jumlah FI kali XI dibagi dengan jumlah FI-nya. Berarti kita akan membagi sel yang G11 dengan E11. Jadi untuk min tinggal rata-rata sama dengan ini G11 dibagi dengan E11 ya. Oke, kita dapatkan rata-ratanya itu 68,68. Nah, untuk memastikan di sini untuk rumusnya itu tidak berpatokan harus G11 per E11 ya. Yang kalian patokan adalah rumus yang ini. Ya, yang mana dia sama dengan jumlah FI/XI dibagi dengan jumlah FI-nya atau total FI/XI dibagi dengan total frekuensi. Oke, kita lanjut ke menentukan modus ya. Jadi modus itu bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus ini ya. Modus sama dengan batas bawah tambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelasnya ya. Jadi rumusnya tadi batas bawah tambah D1 per D1 tambah D2 kali K ya. Di mana D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, sementara D2 selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya. K itu untuk panjang kelas atau interval ya. Jadi batas bawah kita bisa dapatkan dari limit bawah dikurang 0,5 atau 0,05 atau 0,05 tergantung dari nilai limit bawahnya. Kalau limit bawah dan limit atasnya itu dia bulat, maka batas bawah dan batas atas kita dapatkan dengan mengurang atau menjumlah dengan 0,5. Kalau misalnya limit bawahnya dia bilangan desimal, misalnya 45,5, yang mana desimalnya itu cukup satu angka di belakang koma, berarti nanti kita kuranginya dengan 0,05. Ya, itu perlu diperhatikan karena tidak semua dikurang dengan 0,5. Nah, di sini karena bulat, dia ini kita kurangi dengan batas bawah didapatkan dengan limit bawah dikurang dengan didapatkan ini sama dengan batas limit bawah dikurang 0,5. Oke. Nah, ini kalau sudah punya ini tinggal kita tarik ke bawah ya. Dapatkan limit bawahnya, batas bawahnya. Sementara untuk batas atas kita tambah limit atas dengan 0,5. Oke, nah, kita sudah punya limit bawah dan limit batas bawah dan batas atasnya. Setelah itu kita akan menentukan kelas modus. Ya, kelas modusnya itu cukup memperhatikan interval yang punya frekuensi paling banyak. Ya, di sini frekuensi yang paling besar 31. Di kelas modusnya yang ini. Saya tandai ya, saya rubah warnanya. Oke, ini kelas modusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau D1-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Berarti kita kurangkan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. Oke, sementara untuk D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya. Berarti sama dengan frekuensi kelas modus kita kurang dengan frekuensi yang setelahnya. Nah, untuk K itu didapatkan dengan batas atas dikurangi batas bawah. Di sini kalian bisa pilih batas atas dan batas bawah dari kelas manapun karena hasilnya akan sama ya. Misalnya saya ambil kelas yang pertama sama dengan ini 50,5 dikurang batas bawahnya. Oke, didapatkan kelas panjang kelasnya itu atau panjang intervalnya adalah 6. Kita lanjut ke menentukan nilai modus. Itu sama dengan yang pertama batas bawah dari kelas modus. Berarti ini ya. Klik terus ditambah dalam kurung D1. D1 ini terus dibagi D1 tambah D2. D1 tambah D2.
Ingat, diperhatikan penggunaan dalam kurung dalam Microsoft Excel itu sangat krusial sekali ya. Jadi kalian harus hati-hati dalam penggunaan dalam kurung. Setelah ditambah itu dia setelah dibagi dia dikali dengan nilai K-nya. Oke, ntar didapatkan modusnya itu adalah 69. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan median ya. Jadi median ini dia rumusnya ini median sama dengan batas bawah ditambah N/2 kurang FKS per FME dikali K ya, mana FKS-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sementara FME adalah frekuensi kelas median. Tadi BB dan K-nya sama ya dengan penentuan modus tadi. BB itu batas bawah kelas median, K itu adalah panjang kelas. Kita lihat dulu, jadi sebelum menentukan ini kita akan cari dulu frekuensi kumulatifnya ya. Frekuensi kumulatif itu kita dapatkan dengan menjumlahkan frekuensi dari tiap kelas. Jadi untuk yang kelas pertama, karena dia sendiri dia cukup sama dengan ini ya. Jadi dia sama dengan frekuensi di kelas pertama. Untuk kelas kedua itu sama dengan kelas pertama tambah kelas kedua. Nah, selain bisa dijumlahkan itu, kita juga bisa menggunakan aturan sum tadi ya. Rumus sum jadi sama dengan sum untuk kelas ketiga ini kita jumlahkan frekuensi dari kelas ke pertama sampai kelas ketiga. Oke. Yang keempat dari kelas pertama sampai kelas keempat. Yang kelima dari kelas pertama sampai kelas kelima. Yang keenam dari kelas pertama sampai kelas keenam. Yang ketujuh dari kelas pertama sampai kelas ketujuh. Dan yang kedelapan itu dari kelas pertama sampai kelas 8. Sum ya. Kelas pertama sampai kelas ke-8. Nah, jadi ini sum frekuensi kumulatif di kelas ke-8 itu akan sama dengan total data. Ya, jadi kalau misalnya setelah kalian jumlahkan nilainya belum sama dengan total data, berarti ada kesalahan perhitungan. Kita lanjut untuk ke rumusnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu yang mana kelas mediannya. Oke, kelas median kita cukup dapatkan dengan ini ya, N/2 setengah dari data. Itu berarti kelas median akan terletak di data karena jumlah datanya 100, itu kita bagi 2. Ya, 100 bagi 2 berarti data ke-50. Data ke-50 ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya dalam menentukan kelas kuartil, desil, dan persentil. Kita bisa melihat yang mana kelas median dengan cara melihat frekuensi kumulatif yang mana lebih besar daripada kelas median itu. Ya, jadi di sini kan 50. Berarti kita akan ambil frekuensi kumulatif yang lebih besar dari 50. Di sini ada 77, 97, 99, dan 100. Yang mana yang kita ambil adalah yang paling dekat dengan 50. Berarti kelas yang 77. Di sini saya tandai, saya beri warna ya. Berarti ini kelas mediannya. Oke, ingat kita ambil di frekuensi kumulatif yang lebih besar dibandingkan nilai yang kita dapatkan di kelas median. Bisa juga kita menghitungnya secara manual dengan cara menjumlahkan masing-masing frekuensi ini. Kita akan lihat kalau data ke-50 itu dia akan terletak di kelas yang ini. Kita lanjut. Kita tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena kelasnya di sini berarti FKS-nya yang ini 46 ya. Oke. Nah, sudah ya, tadi K-nya 6, datanya sama dengan yang sebelumnya. Lalu kita tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya itu sama dengan batas bawah dari kelas median, berarti ini 68,5 ditambah dalam kurung, kita kasih dalam kurung dulu, dalam kurung lagi untuk yang ini ya, yang bagian atas, N/2 kali FKS. Jadi M/2 ini kita dapatkan dari sama saja dengan kelas median ini ya.
50. Bisa juga kalian 100/2. Yang lebih gampang kelas median, terus dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum, terus dibagi dengan frekuensi kelas mediannya. Oke. Lalu dikali K. Ya, K-nya itu ini. Oke. Oke, didapatkan tadi mediannya itu 69,27. Ya, selanjutnya kita akan menentukan kuartil, desil, dan persentil. Jadi kuartil, desil, dan persentil ini dia rumusnya kurang lebih sama dengan rumus mencari median ya. Jadi nanti akan hanya berbeda di N/2-nya ya, tergantung dengan kuartil keberapa atau desil keberapa atau persentil keberapa yang akan kita cari. Kita mulai dengan kuartilnya dulu. Jadi untuk frekuensi kumulatif kita sudah dapatkan tadi ya di data sebelumnya. Nah, kita akan cari di sini kuartil ketiga atau Q3 ya. Kita lihat untuk menentukan kelasnya itu di yang bagian ini I/4 kali N ya. Karena I-nya di sini 3 berarti kita dapatkan kelas ini dengan 3/4 dikali N-nya itu 100. Ya, berarti 75. Artinya kelas ketiga itu di kelas yang memuat data ke 75. Tadi caranya sama dengan mencari median. Kita lihat di frekuensi kumulatif yang lebih besar dari 75 itu adalah 77 ya, yang paling dekat. Berarti kelas ketiganya itu yang ini. Oke, setelah itu kita lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga adalah 46. Ya. Oke. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. Ketiga berarti sama dengan batas bawah kelas ditambah kurangnya 2 kali kelas ketiga, atau bisa juga 3/4 kali 100, terserah ya. Ini karena kita sudah buat tadi kelasnya, jadi cukup pakai ini. Terus kita kurang dengan FKS, frekuensi kumulatif sebelum. Terus kita bagi frekuensi kelas ketiga yang ini, 31. Terus kita kali dengan panjang kelasnya. Berarti kali ini. Oke, baru enter. Didapatkan ketiganya itu adalah 74,11. Oke. Selanjutnya desil. Desil juga caranya sama ya. Yang membedakan hanya ini, dia kalau tadi kuartil I/4, kalau desil dia I/10. Nah, makanya untuk kelas desilnya ini kita mencari desil ke-8, berarti sama dengan dia per 10 ya. Jadi dia 8, I-nya 8 bagi 10. Terus dikali banyaknya data itu 100. Oke. Dapatkan berarti yang kelas D8 itu dimuat oleh kelas yang memuat data ke 80. Yang lebih besar 80 itu sini adalah 97 yang terdekat ya. Berarti kelas D80-nya itu yang ini. Kita langsung ke FKS-nya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas D8 itu adalah 77. Langsung. Oke, lalu masukkan ke rumusnya. Rumusnya kembali lagi sama, itu batas bawah ditambah dalam kurungnya 2 kali, terus ini kelas 8 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum, terus sekurung baru kita bagi dengan frekuensi kelas D8-nya. Sekurung lagi, lalu kita kali dengan panjang kelas. Oke, enter. Didapatkan D8-nya atau desil ke-8 adalah 75,40 atau 75,4. Terakhir kita tentukan persentil. Caranya sama juga ya. Tadi sini kita menentukan P75. Kalau kuartil bagi 4, oke, kelas kalau tadi kuartil bagi 4, terus desil bagi 10, kalau untuk persentil dia dibagi 100. Jadi ini I-nya I/100 ya.
Ya, jadi ini sama dengan I-nya 75, berarti 75 bagi 100, terus kali 100. Ya, didapatkan kelas P75 itu adalah 75. Artinya di data ke 75. Yang kumulatifnya lebih besar itu yang ini. Kita tandai kelas P75-nya. Ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas P75 adalah 46. Oke, tinggal masukkan ke rumus. Sama dengan batas bawahnya ditambah dalam kurungnya 2 kali, terus kelas P75, atau bisa juga I per 75 per 100 kali 100, terus dikurangi frekuensi kumulatif sebelum, tutup kurung, terus dibagi dengan frekuensi kelas P75, kurung lagi, baru dikali dengan panjang kelas. Oke. Enter, didapatkan 74,11. Oke, dengan selesainya persentil ini, demikian tutorial untuk menentukan ukuran pemusatan data berkelompok dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.